Shalom semuanya. Selamat datang dalam program Anak Bertanya. Wah, kakak sangat senang nih karena hari ini kakak ditemani lagi dengan teman-teman kalian yang sudah ada di sini. Nah, siapa sajakah mereka? Yuk kita sama-sama kenalan. Yang pertama di sebelah kakak namanya siapa? Halo teman-teman, nama aku Jessica. Aku umur 11 dan aku kelas 5. Halo Jessica. Selanjutnya. Hai teman-teman, aku namanya Kenneth. Aku umur 7 tahun, kelas 1 SD. Oke Kenneth, halo. Selanjutnya ada siapa di sebelah Kenneth? Halo teman-teman, nama aku Darren. Umur 10, kelas 5. Halo Darren. Wah, kakak sudah ditemani oleh 3 orang teman-teman kalian. Ada Jessie, Kenneth, dan juga Darren. Nah, seperti biasa kita akan ngobrol dan diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian nih adik-adik. Nah, kalau kalian punya pertanyaan juga yang ingin kalian tanyakan, boleh loh kalian komen di kolom komentar di bawah ini, atau kalian boleh DM ke Instagram elroy_kids. Oke, ditunggu ya pertanyaannya. Nah, untuk kalian, apakah sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan? Siap Kak. Oke, nah siapa yang mau bertanya? Saya Kak, Kenneth mau tanya apa? mengapa kita tinggal di dunia? Mengapa Tuhan menciptakan dunia? Wah, kenapa Tuhan menciptakan dunia? Nah, adik-adik, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu atas rencana dan juga tujuan yang Baik. baik. Begitu juga Tuhan menciptakan dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan dunia? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi bagaimana caranya Tuhan mengasihi manusia kalau Tuhan tidak menciptakan manusia? Oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia. Nah, kalian ingat di hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Ke-6. Betul, di hari ke-6. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 ya? Kenapa nggak di hari pertama aja? Nah, inilah kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir ketika ia melakukan penciptaan. Karena Tuhan mau mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh manusia dulu. Oleh karena itu Tuhan menciptakan dunia sebagai tempat tinggal untuk kita, untuk manusia. Betul ya? Nah, bagaimana coba adik-adik bisa bayangkan gak kalau Tuhan menciptakan manusia pada hari yang pertama? Nah, coba nih, di sana ada ayatnya. Kenneth boleh bantu kakak baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2? Oke Kak. Pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap. Gulita menutupi layang di atas Samudra ya. permukaan air. Nah, dikatakan bahwa bumi masih kosong, gelap gulita. Bagaimana kalau manusia diciptakan di hari pertama? Pasti manusia tidak bisa hidup ya, karena seluruh keperluan dan kebutuhan manusia itu belum ada. Oleh sebab itu di hari pertama sampai hari kelima Tuhan penciptaan, Tuhan menciptakan dulu segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan menciptakan langit, bumi, terang, lalu Tuhan memisahkan lautan dengan daratan. Tuhan menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, matahari, hewan. Lalu setelah itu diperlengkapi semuanya, baru Tuhan menciptakan manusia. Seperti itu mengapa Tuhan menciptakan dunia. Sudah cukup jelas Kenneth? Sudah Kak. Oke, Kenneth ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada Kak. Tidak ada. Oke, siapa yang selanjutnya mau bertanya? Aku Kak. Darren mau tanya apa? Kak, kan pada saat kejadian air bah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Terus Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa hewan sepasang-sepasang. Nah, di antaranya ada dinosaurus nggak Kak?
Wah, dinosaurus. Pasti semua kita di sini nggak pernah ya kalau misalnya ke kebun raya atau ke Taman Safari nggak pernah ya ngeliat dinosaurus asli. Nggak, Iya, karena dinosaurus memang sudah lama sekali punah. Kalian tahu sudah berapa lama dinosaurus punah? Nggak. Nah, menurut sejarah, dinosaurus itu sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Wah, udah lama banget ya. Dinosaurus sudah punah. Nah, lalu apakah di Batranu ada dinosaurus juga? Nah, di dalam Alkitab untuk hal ini tidak dijelaskan adik-adik. Tetapi kita perlu tahu dan kita juga sudah tahu ya bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan menciptakan dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, tetapi di dalam Alkitab pada Ayub 40 ayat 10 Alkitab terjemahan lama, Tuhan ada menyebut satu hewan yang bernama Behemoth. Nah, Tuhan mengatakan tentang hewan ini diperkirakan bahwa hewan ini adalah dinosaurus. Nah, coba Deren baca yuk di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, betul ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dianya ini siapa? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan. Termasuk dinosaurus juga diciptakan oleh Tuhan. Tapi tidak dijelaskan secara jelas bahwa dinosaurus masuk atau tidak di dalam Batranu. Namun bukan ini yang kita harus fokus pada hal-hal seperti ini adik-adik. Melainkan kita harus fokus kepada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab untuk manusia. Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti itu Deren. Deren sudah cukup jelas? Sudah Kak? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya? Oke, berikutnya Jessie mau tanya apa? Kak, aku mau tanya, Tuhan itu kan menciptakan kita. Ya. Nah, terus kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Wah, pertanyaannya menarik banget ya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan menciptakan manusia ya? Nah, tujuannya apa gitu ya? Nah, untuk jawabannya pertanyaan dari Jessie masih ada hubungannya nih dengan jawaban pertanyaan pertama yang kita tanyakan. Tadi kakak bilang bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia sebagai bukti kasihnya Tuhan. Nah, terus kakak juga bilang tadi, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, Tuhan itu memiliki rencana dan juga tujuan. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kakak, Deren, menciptakan Kenneth, menciptakan Jessie. Tuhan punya tujuan untuk kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita pun sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang sangat sempurna. Karena kita bisa bicara, betul ya? Kita punya pikiran, punya perasaan, punya akal budi. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 27, Jessie boleh bacain untuk kakak? Boleh Kak. Nah, kita dengar yuk Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Begitu sangat sempurna Tuhan menciptakan kita, dan kita juga diberikan tujuan dan tugas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kakak mau tanya, kira-kira kalau kucing bisa nggak memuji menyembah Tuhan bernyanyi? Enggak. Bisa Gak bisa ya. Tetapi kalau kita bisa nggak nyanyi memuji Tuhan? Bisa Kak. Nah, itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kakak juga ada lagi nih satu ayatnya. Dalam Wahyu 4 ayat 11. Kakak bacakan ya. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Berarti Tuhan layak untuk menerima pujian kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, Jessie. Sudah cukup jelas? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Kak. Enggak ada. Sudah ya? Wah, asik banget nih pertanyaan dan diskusi kita kali ini. Nah, untuk adik-adik jangan lupa ya, kalau kalian juga punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh segera ditanyakan melalui kolom komentar atau DM di Instagram kita. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baik. Tuhan pertemukan kami dalam program Anak Bertanya. Tuhan, kami sudah berdiskusi hari ini. Biarlah diskusi kami hari ini boleh menambah pengetahuan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.